Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Salsabila, NIM A1A12376. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Ekonomi Mikro 1. Di sini saya dengan judul Pendapatan Nasional, Konsep Dasar, Perhitungan dan Manfaatnya. Yang pertama itu konsep dasar dan pengertian pendapatan nasional. Yang kedua itu hubungan antara konsep-konsep pendapatan nasional dan perhitungannya, pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan. Yang ketiga itu pendekatan perhitungan pendapatan nasional, pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan, dan manfaatnya. Selanjutnya di sini akan membahas konsepnya, yang pertama, konsep dasar pendapatan nasional, yaitu total nilai barang dan jasa yang menghasilkan suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Ini mencerminkan ukuran ekonomi satu negara. Yang keduanya itu signifikannya pendapatan nasional menjadi indikator penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, standar hidup, dan perbandingan ekonomi antar negara. Kenaikan pendapatan nasional menandakan peningkatan kesejahteraan. Jadi kesimpulan itu pendapatan nasional bukan hanya sekedar angka, tetapi juga mencerminkan dari aktivitas ekonomi yang terjadi seluruh pelosok negeri. Membantu kita melihat gambar besar tentang bagaimana ekonomi bekerja. Selanjutnya itu 3 pendekatan perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama itu pendekatan produksi, menjumlahkan nilai tambah setiap sektor ekonomi, itu pertanian, industri, jasa. Rumusnya nilai output sama dengan biaya input. Pendekatan pendapatan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima faktor produksi, upah, sewa, bunga laba. Rumusnya upah plus sewa plus bunga plus laba. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Menjumlahkan seluruh pendekatan pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, konsumsi, investasi, pemerintah, ekspor, dan impor. Rumusnya itu konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor dikurang impor, atau ekspor neto. Kesimpulannya yaitu memiliki total permintaan barang dan jasa dalam suatu perekonomian dengan mempertingkatkan permintaan domestik dan luar negeri. Ini merupakan komponen kunci dalam model makroekonomi yang digunakan dalam memahami pertumbuhan dan fluktuasi ekonomi. Yang selanjutnya itu pendekatan produksi perhitungan nilai tambah. Sektor primer, yang pertama itu sektor primer, yang adanya tuh pertanian, pertambangan, kehutanan. Yang kedua itu sektor sekunder, industri manufaktur, konstruksi. Yang ketiga itu sektor tersier. Pendekatan produksi pendekatan pada nilai tambah yang diciptakan di setiap tahapan produksi. Dengan menjumlahkan nilai tambah dari semua sektor, kita mendapat gambaran akurat tentang total produksi nasional. Yang ketiga itu penjelasan dari pendekatan pengeluaran, mengukur permintaan agregat. Yang pertama itu konsumsi, pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa, pengeluaran pemerintah untuk barang dan jasa publik, investasi, pengeluaran perusahaan untuk barang, modal, dan investasi, ekspor neto, X kurang M. Upah. Sini pendekatan menghitung penghasilan faktor produksi. Yang pertama itu upah, pendekatan yang diterima oleh tenaga kerja atas jasa kerjanya. Yang kedua itu sewa, yang diterima oleh pemilik tanah atas pengguna tanahnya. 3. Pendapatan yang diterima oleh pemilik modal atas pengguna modalnya. Yang keempat itu laba, keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha setelah dikurangi biaya produksi.
Jadi kesimpulannya itu pendekatan menjumlahkan semua pendapatan yang diterima oleh faktor produksi, upah, sewa, bunga, dan laba untuk menghitung pendapatan nasional. Ini memberikan gambaran tentang bagaimana nilai ekonomi suatu negara dibagi menjadi antara para pelaku ekonomi, tenaga kerja, pemilik tanah, pemilik modal, dan pengusaha. Manfaatnya pendapatan nasional yang seperti dilihat sini mengukur pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, yang kedua itu membandingkan kinerja ekonomi. Yang ketiga itu merumuskan kebijakan ekonomi. Yang keempat itu menilai tingkat kesejahteraan. Kesimpulannya yaitu memahami pendapatan nasional adalah kunci untuk mengerti bagaimana ekonomi bekerja dan bagaimana kesejahteraannya dapat ditingkatkan dengan menggunakan berbagai pendekatan perhitungan. Kita dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang kondisi ekonomi suatu negara. Pendapatan nasional memiliki banyak manfaat, mulai dari mengukur pertumbuhan ekonomi hingga merumuskan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang konsep ini penting bagi mahasiswa ekonomi dan masyarakat umumnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.